Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan melakukan simulasi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Anissa Afianti dengan NIM 2206512. Perkenalkan, nama saya Maisafnya Putri dengan NIM 2207376. Aca lanjut. Oh, pembukaan. Kenapa kamu diam? Maksudnya habis perkenalan, terus kamu jelasin gitu. Eh, Baik Sekarang anak-anak. kita akan membahas mengenai cuaca, musim, dan iklim. Siap, ulang, ulang, ulang. Tiga, tema 5, sub, tema 4. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini jelasin dulu atau perkenalkan dulu. Perkenalan dulu ya. Lalu, Hah? perkenalan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Anissa Afianti dan rekan saya. Maisafnya Putri. Di sini kami akan melakukan simulasi pembelajaran. Hari ini kami akan membahas mengenai cuaca, musim, dan juga iklim, yaitu pembelajaran kelas 3, tema 5, tema 4. Lalu dimulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara pada wilayah tertentu. Sebelumnya, adik-adik udah pada tahu belum apa itu cuaca? Jadi sekarang kita mau bahas mengenai cuaca terlebih dahulu. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Selanjutnya, selain itu, cuaca juga bisa memiliki periode yang singkat atau bahkan dalam waktu tertentu hingga 1 kali penuh. Saat cuaca saat suatu cuaca terjadi dalam jangka waktu yang terlalu lama, kondisi itu disebut sebagai suatu fenomena cuaca yang khas. Fenomena cuaca yang khas di antara lain yaitu badai petir di musim panas, bulan berkabut di musim gugur, atau kondisi panas tinggi di musim hujan. Cuaca juga memiliki macam-macam. Yang pertama, ada cuaca panas. Yang kedua, ada cuaca cerah. Dan yang ketiga, ada cuaca sejuk. Selanjutnya, yang keempat, ada cuaca hujan. Yang kelima, ada cuaca berangin. Dan yang keenam, ada cuaca berawan. Selanjutnya, ada musim. Apa itu musim? Musim merupakan peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim. Selain itu, musim juga bisa berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam 1 tahun. Iklim suatu daerah akan mempengaruhi musim yang ada pada daerah atau wilayah tersebut. Musim juga memiliki macam-macam. Yang pertama, ada ada musim dingin atau yang biasa disebut musim salju. Eh, kawasan yang mengalami musim ini biasanya memiliki suhu yang sangat rendah dan juga terasa sangat dingin.
Musim ini disebut juga sebagai musim salju karena sebagian besar negara-negara yang mengalaminya akan dituruni hujan salju. Musim dingin terjadi pada saat suatu belahan bumi menjauh dari matahari. Musim yang kedua ada musim semi. Musim semi terjadi setelah musim dingin, di mana tumbuh-tumbuhan mekar kembali. Karena itulah musim semi juga disebut sebagai musim bunga. Musim semi membuat siang hari menjadi lebih panjang daripada malam hari. Hawa di musim semi biasanya terasa agak panas karena menjelang musim panas. Yang selanjutnya ada musim panas. Musim panas adalah salah satu musim di negara beriklim sedang dan juga subtropis. Ini tergantung letak dari sebuah negara. Musim panas dapat terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Di banyak negara, musim panas adalah musim liburan sekolah. Pada musim ini juga, orang-orang di negara-negara subtropis tersebut biasanya ke pantai untuk berjemur. Selain itu, pada musim panas, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan umumnya sedang pada masa pertumbuhan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Anissa. Baik, selanjutnya di sini ada musim gugur. Jadi ketika musim gugur terjadi, maka daun-daun pepohonan akan berjatuhan. Musim yang identik dengan pemandangan kecepatan ini terjadi tiap tahunnya di antara musim panas dan musim dingin. Kawasan Eropa musim gugur sangat berkaitan dengan masa panen. Banyak pula satwa yang mengumpulkan makanan di musim ini untuk cadangan selama berlangsungnya musim dingin. Lalu selanjutnya ada musim kemarau. Kemarau atau juga disebut musim kering adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem musim. Musim kemarau adalah kebalikan dari musim hujan di kawasan yang mengalami dwi musim. Terkadang di wilayah tertentu dapat mengalami musim kemarau panjang yang ditandai dengan suhu yang sangat panas dalam jangka waktu lama sehingga menyebabkan kekeringan. Lalu yang terakhir ada musim hujan. Musim hujan atau musim basah adalah musim dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dibandingkan biasanya dalam jangka waktu tertentu secara tetap. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu apa itu iklim? Ini ada penjelasan iklim yaitu pola cuaca yang khas untuk suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama seperti beberapa tahun. Nah, di sini ada macam-macam iklim di Indonesia. Adik-adik ketahui bahwa di Indonesia itu memiliki iklim tropis. Iklim tropis atau iklim panas di Indonesia memiliki ciri-ciri diantaranya suhu yang bersifat panas dan hanya memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Keduanya saling berkaitan karena suhu yang tinggi dapat mengakibatkan penguapan yang tinggi dan menimbulkan potensi terjadinya hujan. Adapun curah hujan di Indonesia bervariasi ya antara wilayah, tetapi umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Lalu selanjutnya di Indonesia ada iklim muson. Iklim muson di Indonesia atau sering disebut iklim musim adalah kondisi terjadi karena pengaruh angin muson. Di Indonesia, angin tersebut muson diketahui bertiup dan silih berganti arah pada setiap 6 bulan sekali. Angin muson yang berhembus berganti arah itu akan memberikan efek atau dampak iklim pada negara Indonesia yang berbeda-beda setiap setengah tahunnya. Angin muson angin muson yang bertiup di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu angin muson barat daya atau angin muson Asia dan angin muson timur laut atau angin muson Australia. Lalu selanjutnya ada iklim laut. Nah, sebagai negara kepulauan, wilayah negara Indonesia ini memang didominasi oleh lautan. Iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan curah hujan yang bersifat lembat. Dampaknya Indonesia akan merasakan musim penghujan dengan jangka waktu yang relatif panjang. Baik, mungkin sekian materi pada hari ini. Bagaimana nih? Apakah adik-adik sudah pada paham semuanya? Eh,
Baik, mungkin sampai di sini saja. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah.